Apakah sama sex addiction dengan hypersex ini? Enak ya? Kita balik lagi ngobrolin sex addiction yang tadi digangguin sama binatang. Semoga dia nggak datang lagi. Nggak disadarin. Kan sebelumnya kita udah bahas nih pengertiannya Mbak gitu ya. Terus ternyata beda sama pedofil ini ya. Terus habis itu yang jadi pertanyaan kan banyak juga di masyarakat tentang hypersex. Nah ini apakah sama sex addiction dengan hypersex ini? Oke, minum dulu biar nggak seret. Ya nggak seret. Enak sih keripiknya. Gini, di dalam sex addiction itu ada activity sex aktif. Hypersexuality also sex active. Hypersexuality. Kalau sex addiction digolongkan itu susah dia di mana. Tapi kalau hypersexuality itu merupakan sebuah perilaku compulsive disorder. Didiagnosis ke sana. Nah, aku ada cerita nih tentang sex addicted. Orang yang punya sex addicted, dia kepingin stimulasi seksnya itu selalu naik. Stimulasinya? Misalnya kayak ini, kalau Google gitu ya, itu kan ada hardcore atau apa gitu. Jadi kalau more up stimulasi, dia seperti apa ya, seperti lebih naik lagi keinginannya gitu. Fantasi seksnya beda. Di dalamnya ada fantasi seks karena pemikirannya terkooptasi oleh pemikiran hanya materi seks, hanya aktivitas seks. Nah, karena dia edik, biasanya orang-orang ini juga edik, misalnya edik pada zat tertentu. Kayak drug. Ya kalau stimulasinya mau lebih banyak kan otomatis dia memakai drug. Kalau stimulasinya lebih banyak dia memakai alkohol. Stimulasinya lebih banyak dia stimulasinya memakai misalnya zat-zat yang ditaruh misalnya di rokok dan sebagainya. Macam-macam caranya. Begitu. Berarti bisa disimpulin antara sex addiction dan hypersex beda. Atau bukan dibedakan begitu. Terus? Jadi dalam hiperseksualitas itu ada kemiripannya dengan sex addict. Dua-duanya adalah menginginkan aktivitas seks yang terus-menerus. Hiperseksualitas tidak selalu dia menjadi sex addict. Tapi di dalam sex addict ada hyperseksnya. Mereka hampir mirip. 11-12 lah ya. 11-12. Tapi mendiagnosis hiperseksualitas lebih mudah daripada mendiagnosis sex addiction. Oke, tapi penyebabnya apa kok? Penyebabnya banyak kan trauma. Trauma masa lalu. Nah, trauma karena apa? Trauma ada awal-awal trauma tentang seks, perlakuan seks yang tidak normal. Jadi kayak bentukan rasa cemas, depresi, stres yang nggak enak itu dimunculkan menjadi bentuk yang berbeda. Karena dia stimulasi awal traumatiknya awal tentang seks, maka dia selalu adalah tentang seks. Misalnya orang tidak pernah merasa ketika misalnya dia berhubungan seks misalnya, dia dihina, ya misalnya dihina dia. Kemudian suatu saat dia merasa tanpa dia sadari dia revenge ya, lalu melakukan aktivitas seks berulang kali, di mana dia menjadi terobsesi oleh itu. Nah biasanya kalau menjadi sebuah obsesi itu dia menjadi edik kemudian seperti itu. Jadi tapi selain itu penyebabnya apa? Ada lagi? Apa cuman trauma seks itu aja? Iya, penyebabnya beberapa kehidupan yang masa lalunya. Dia menjadi misalnya orang yang lonely misalnya, merasa kosong dirinya, nggak ada self respect, nggak ada self love. Lagi-lagi itu ya? Iya, inside di dalam dirinya tuh kosong, empty, sehingga dia manifest dirinya menjadi I have to be busy,
I have to be busy, I have to be doing something, you know. Sehingga dia kemudian memilih I choose this. Because of what? Karena kalau perasaan kita itu nggak nyaman, kita kan kepingin nyaman. Jadi kalau kita nggak nyaman, kita pengen disalurkan menjadi sebuah yang Nyaman. pleasure. Jadi yang dipilih kemudian obsesifnya ke arah Seks. aktivitinya. Biasanya jenis orangnya juga lonely, susah bergaul biasanya karena isolasi sosial, ya dia merasa nggak worthy sama dirinya. Tapi ini Dalamnya kosong. yang sex addiction ini pria wanita juga bisa mengalami ini. Oh, jelas dong, jelas. Jadi Misalnya sama aja. gini, ada satu cerita ya di meja psikolog misalnya. Dia benci sekali dengan ibunya. Kenapa? Karena waktu kecil dia diceritakan ibunya marah, dia diceritakan sama ibunya. Kamu tahu nggak ya? Waktu kamu lahir, aku tengkar sama ayahmu. Ayahmu punya selingkuhan. Lalu aku gugurkan kamu, tapi kamu nggak mati-mati. Kamu nggak gugur. Akhirnya, kamu nggak bisa kugugurkan. Lah luka batin ini berat sekali untuk si anak. Lalu si anak ini tumbuh menjadi dewasa, teenager. Dia merasakan dibuang. Ada story waktu seorang ibu akan menggugurkan anaknya, si bayi ini merasa. Jadi di dalam kandungan si bayi ini merasa, sehingga dia merasa kayak dihindari gitu ya, kayak mau dibuang. Tidak diinginkan. Nah, perasaan tidak diinginkan, perasaan yang mau dibuang itu membuat dia tidak punya rasa cinta terhadap dirinya, kosong. Sehingga ketika dia remaja, dia menjadi menginginkan dirinya itu dicintai, sehingga tanpa dia sadari dia menawarkan atau dia memilih obsesinya itu tentang seks. Misalnya, kemudian dia hamil karena sex addiction ini high risk, resikonya besar. Hamil, kemudian pregnant, digugurkan, pregnant, digugurkan, pregnant, digugurkan sampai 7 kali, kemudian sampai dia ada di meja psikolog. Setelah dilihat, kenapa? Oh, ternyata masa lalunya dia dibuang. Ada keinginan seorang ibu membuang bayinya saja. Di dalam kandungan, anak akan merasakan walaupun itu dia masih dalam kandungan. Apakah selalu orang yang sex addict itu punya seperti itu? Tidak juga. Kadang-kadang misalnya anak umur 3 tahun, ibunya sibuk gitu ya, ngurusin adiknya karena adiknya sakit misalnya. Kan si anak 3 tahun ini perlu perhatian. Dia sendiri, terisolasi, nggak ada komunikasi. Dia craving attention. Sehingga akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mencari attention. Attentionnya apa? Ketika dia mulai remaja, dia mengenal tentang seksualitas. Kemudian dia menjadi kompulsif di situ, menjadi sangat obsesif terhadap sex activities. Seperti itu. Jadi banyak, nggak selalu itu story-nya itu sama gitu ya. Tapi bisa resultnya, hasil perilakunya tuh sama, result behaviornya sama, tapi cause problemnya yang di belakang kepala itu bisa berbeda-beda. Tapi ada hubungannya dengan cinta di dalam diri ini. Self love itu. Ya, self love. Kita belum bahas tentang self love. Baru Kita self bahas respect aja. self respect. Kayaknya segmen nanti perlu ya. Oh, perlu. Nggak tahu kalau teman-teman kita suka apa enggak ya. Iya, boleh Jim, juga komen. suka enggak Jim? Suka ya. Jimmy suka. Oke, berarti kan istilahnya penyebabnya adalah trauma, tapi banyak trauma apapun itu gitu bisa juga menyebabkan sex addiction ini. Tapi kan yang jadi pertanyaan lagi, pertanyaannya dilanjutkan aja. Aku mau panas nih, mau istirahat. oh gitu, oke di stop dulu, oke nanti bahas penanganannya yang terpenting nih Mbak. Iya dong. Kalau udah seperti ini kan jangan sampai Aku haus, berkelanjutan. Udah monggo minum, nanti kita lanjut lagi ya Sobat B. Tapi kalau mau kita bahas, suka nggak sih kalau kita bahas self love gitu ya? Boleh komen di sini, semakin banyak yang komen kita pasti bahas. Tapi kalau nggak ada yang komen kita bahas yang lain aja. Kalau mau topik yang lain boleh komen juga di bawah ini.
Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.